Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi, NIM 20130062, Program Studi D4 Teknik Elektroindustri. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 1 judul tugas akhir saya dengan judul Rancang bangun mesin pembasmi tikus sawah ramah lingkungan menggunakan panel surya berbasis mikrokontroler. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyaksikan laporan skripsi ini yang berjudul Rancang bangun mesin pembasmi tikus sawah ramah lingkungan menggunakan panel surya berbasis mikrokontroler. Segala kegiatan yang bersangkutan dalam pembuatan laporan skripsi seluruhnya dibimbing oleh Dr. Soekardi, Magister Teknik. Laporan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sains terapan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari adanya keterbatasan pada diri penulis baik berupa pengetahuan maupun kemampuan lainnya. Oleh karena itu, laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dari segala aspek dalam tata cara penulisan maupun dalam penggunaan tata bahasa di dalamnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dijadikan sebagai pengalaman dan pengetahuan pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Demikian penulis sampaikan, terima kasih. Bila kita masuk pada bab 1 pendahuluan, yang pertama itu latar belakang. Tikus merupakan hewan pengerat yang mendatangkan kerugian, baik di rumah maupun industri. Tikus yang berkeliaran di dalam rumah itu ratus tanezumi dan jenis lainnya. Itu merupakan hal yang cukup menjengkelkan bagi banyak orang. Ada beberapa cara yang sudah dikenal untuk mengusir dan membasmi tikus seperti racun tikus, menjepret tikus, dan pengusir tikus elektrik. Cara-cara tersebut mungkin efektif, tetapi masih memiliki kelemahan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang elektronika, salah satu sistem yang ditawarkan untuk mengusir tikus adalah teknologi suara ultrasonik tikus. Itu merupakan salah satu hewan yang peka terhadap gelombang ultrasonik karena tikus memiliki jangkauan pendengaran antara 5 sampai 60 kHz. Namun dalam kondisi tertentu dapat melebihi hingga 100 kHz. Penelitian ini bertujuan untuk merancang prototipe untuk pengujian gelombang ultrasonik pengusir tikus berbasis mikrokontroler. Gelombang ultrasonik yang dibangkitkan dari model NE555 telah diukur menggunakan osiloskop dengan frekuensi tertentu untuk dapat dikeluarkan oleh buzzer dan diujikan pada tikus guna mendapatkan data frekuensi beberapa yang sangat mengganggu pendengaran tikus. Nah, di samping adalah contoh gambar alat pembasmi tikus sawah yang ramah lingkungan menggunakan gelombang ultrasonik. Lanjut, perkembangan dunia elektronika dewasa ini yang sangat pesat. Dunia elektronika ini telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, di mana telah banyak ditemukan berbagai perangkat elektronika yang berguna. Berkembangnya dunia elektronika sangat didukung oleh penelitian-penelitian dan riset yang dilakukan oleh para ahli elektronika. Keberadaan hewan pengerat seperti tikus di rumah sangat tidak diharapkan bagi pemilik rumah. Untuk mengusir tikus tidaklah mudah, karena mereka umumnya hanya keluar pada malam hari. Usaha-usaha yang umumnya dilakukan untuk mengusir tikus ini telah banyak dicoba. Misalnya saja telah ditemukan sebagai pengusir tikus atau pest repeller. Itu alat yang dapat membagikan frekuensi ultrasonik yang bekerja pada frekuensi tertentu. Dengan alat ini diharapkan tikus-tikus tersebut akan menjauh dari rumah yang dipasangi alat pengusir tikus ini. Hal ini kadang-kadang cukup bermanfaat, namun masih ada efek samping yang timbul dari alat ini, yaitu jika ada rumah tersebut terdapat hewan peliharaan lainnya seperti anjing, maka dengan alat pengusir tikus ultrasonik ini hewan peliharaan tersebut juga akan terganggu. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh rodent repeller yang yaitu alat yang dapat memakai frekuensi ultrasonik yang bekerja pada frekuensi tertentu.
Selanjutnya, sistem ini dapat mendeteksi adanya tikus yang masuk ke perangkap ketika ada tikus yang masuk ke perangkap. Maka alat ini akan mengirimkan informasi tersebut melalui pesan singkat ke nomor handphone yang telah disimpan dalam memori microcontroller. Berikut merupakan contoh gambar dari memori microcontroller yang digunakan pada mesin tersebut. Media transmisi yang digunakan adalah jaringan telekomunikasi Global System for Mobile Communication atau GSM. Setelah menerima informasi SMS, maka si penerima SMS ini dapat mengirimkan kembali SMS kontrol untuk membunuh tikus tersebut dengan cara memberikan kejutan listrik atau disetrum dengan tegangan 220 volt. SMS kontrol tersebut dapat dikendalikan oleh sistem dan kemudian akan dijalankan perintah tersebut dengan cara mengaktifkan penyetrum listrik untuk membunuh tikus. Berikut beberapa sistem yang dibutuhkan untuk menyusun sistem perangkap tikus berbasis microcontroller dengan fasilitas SMS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sensor inframerah sebagai sistem pendeteksi adanya objek tikus yang masuk dalam perangkap. Yang kedua, microcontroller sebagai sistem untuk mengirim dan menerima data SMS ke dan dari handphone yang akan mengontrol alat ini. Selanjutnya, kerusakan akibat hama tikus dapat jauh lebih besar karena kerusakan pada periode persemen dan stadium pada vegetatif tidak termasuk kerugian yang dilaporkan. Distribusi keberadaan tikus sawah sangat luas karena dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai agroekosistem. Baik lahan sawah irigasi, lahan sawah tada hujan atau lahan kering, maupun lahan sawah pasang surut. Namun demikian, keberadaan tikus sawah lebih dominan sebagai hama utama padi di lahan sawah irigasi. Tikus sawah tergolong binatang pemakan dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan, omnivora, sehingga juga berperan sebagai hama pada tanaman hortikultura, perkebunan, dan hama gudang. Tikus sawah juga diketahui sebagai faktor penyebab penyakit berbahaya pada manusia dan binatang ternak. Berikut adalah contoh gambar tikus sedang memakan tanaman padi atau gambar kerusakan akibat hama tikus di persawahan. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat dari judul yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana cara menentukan gelombang frekuensi yang ditakuti oleh hama tikus. Yang kedua, bagaimana merancang alat pengusir tikus menggunakan gelombang ultrasonik. Yang ketiga, bagaimana membuat alat pengusir tikus secara otomatis berbasis microcontroller. Yang keempat, bagaimana cara membangkitkan suara ultrasonik menggunakan modul NE555. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, penerapan sistem otomasi di lingkungan persawahan masih sangat kurang untuk membantu dan mempermudah pekerjaan sehari-hari petani agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pembasmi tikus konvensional menggunakan panel surya serta pengait mekanik yang kurang praktis. Yang ketiga, tikus yang terperangkap dalam jebakan profesional sering tidak diketahui. Dan selanjutnya ada batasan masalah. Pertama, proses mendeteksi keberadaan tikus di dalam jangkauan gelombang menggunakan sensor infrared dan gelombang ultrasonik. Yang kedua, alat ini memberikan isyarat ketika target pada jangkauan berhasil terperangkap. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, merancang prototip untuk menguji gelombang ultrasonik pada tikus berbasis microcontroller Atmega 8 sebagai pengontrol. Yang kedua, untuk menentukan gelombang frekuensi yang ditakuti oleh hama tikus. Yang ketiga, untuk menentukan cara merancang alat pengusir tikus menggunakan gelombang ultrasonik.
Yang keempat, untuk mengetahui cara membangkitkan suara ultrasonik menggunakan modul NE555. Termasuk pada manfaat, manfaat penelitian ini adalah membantu meringankan pekerja manusia dalam menangani masalah tikus di persawahan. Hal ini dimanfaatkan dalam upaya mendapatkan teknik pengendalian tikus yang berkaitan dengan pemanfaatan gelombang suara ultrasonik yang tidak disukai tikus. Di sini terdapat daftar pustaka dari 10 artikel yang saya ambil dari link yang mendukung latar belakang judul yang saya angkat. Dan selanjutnya terdapat 10 link artikel pendukung permasalahan di latar belakang masalahnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.